Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari yang indah ini kita boleh dipertemukan kembali renungan harian Toraya edisi Selasa 4 Agustus 2026. Melandasi segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sembah dan sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Engkau boleh bangunkan kembali kami Tuhan dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, untuk kembali kami boleh melaksanakan segala tugas tanggung jawab aktivitas kita sepanjang hari ini. Terlebih Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau Tuhan masih anugerahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang penuh kasih. Sebelum kami memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kami akan melandasi dengan membaca, mendengar, merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus hadir di tengah-tengah renungan kami pada pagi hari ini. Buka hati pikiran kami Tuhan, berikan kami kemampuan bahkan hikmat-Mu, agar kami boleh mampu membaca firman kebenaran-Mu dengan baik Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan perbuat dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Kita mendengarkan renungan yang terambil dengan tema ketekunan yang menghasilkan buah. Pertumbuhan iman adalah sebuah proses pergerakan yang dijalani seseorang dalam hal hubungannya dengan Tuhan. John Calvin menyebut pertumbuhan iman itu sebagai proses pengudusan yang terus terjadi dalam hidup. Sama halnya dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Setiap pertumbuhan iman pastilah membutuhkan usaha, dan tidak sedikit kita sering menemui penghambat-penghambatnya, seperti pergumulan, penderitaan, dan sebagainya. Dalam pertumbuhan iman, jemaat di Kolose menjalani sebuah penghambat, yaitu hadirnya ajaran-ajaran palsu yang kemudian membawa jemaat pada kebingungan dan kegoyahan iman. Dalam menghadapi keadaan tersebut, Paulus yang sementara dalam penjara hadir melalui suratnya untuk memperingati jemaat untuk senantiasa bertekun dalam doa dan senantiasa mengucap syukur. Bukan hanya itu, Paulus juga mengajak jemaat untuk senantiasa hidup dalam hikmat dengan tutur kata yang penuh kasih, agar mampu menjawab setiap hal kepada orang, terlebih menjawab setiap ajaran-ajaran yang sesat yang mereka hadapi. Kita tentu sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup kita ini mampu kita kendalikan.
terlebih ketika harus menghadapi pergumulan yang menjadi penghambat pertumbuhan kita. Yang dibutuhkan ialah relasi yang sehat dengan Tuhan melalui ketekunan dalam doa serta hidup dalam kasih. Setiap orang yang dengan tekun dalam iman akan memberikan dampak yang baik bagi dirinya juga kepada sesama. Dan dengan bertekun dalam relasi yang sehat dan dengan Tuhan, kita dapat memberikan sebuah yang terbaik melalui sikap hidup benar di depan setiap orang. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat firman kebenaran bahkan renungan yang boleh kami baca, kami dengar bersama-sama pada pagi hari yang indah ini. Biarlah lewat firman kebenaran-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan lewat firman kebenaran-Mu untuk terus tetap bertekun di dalam kasih dan berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menjadi penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Firman-Mu yang akan selalu menjadi penuntun di dalam menjalani segala tanggung jawab, segala aktivitas yang akan kami lalui sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman kebenaran pada pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu akan terus menuntun, memampukan kami untuk kami boleh memperlakukan firman kebenaran-Mu juga dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, permohonan pengharapan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.